Selamat sore semuanya. Hari ini adalah pertemuan keempat dari praktikum TBO atau teori bahasa dan otomata. Hari ini di pertemuan 4 materinya adalah pushdown otomata. Kita mulai saja untuk pertemuan 4. Pushdown otomata atau PDA adalah mesin otomata yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Oke, jadi PDA di sini menggunakan sistem stack. Stack adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, jadi si PDA ini menggunakan prinsip LIFO yaitu last in first out. Jadi yang terakhir masuk dialah yang pertama kali keluar. Sebuah stack selalu memiliki top of stack, dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push, dan akan keluar dari stack dengan metode pop. Oke, jadi yang paling atas itu namanya top of stack, kemudian yang masuk itu disebut push metodenya, dan yang keluar metodenya adalah pop. Oke, definisi PDA. PDA itu punya 7 tuple. Ini simbol-simbolnya. Yang pertama ada Q, itu himpunan hingga statanya. Oke, kemudian ada simbol yang kedua, itu ada alfabet input. Ada simbol yang ketiga yang seperti huruf R ini adalah alfabet stack-nya. Kemudian ada Q0 sebagai stata awal. Oke, berarti stata awalnya selalu Q0. Kemudian ada Z0 simbol awal stack. Jadi untuk yang PDA ini bukan hanya ada stata awal, tapi ada simbol stack awalnya juga sebagai stack awal yaitu di Z0. Kemudian ada A sebagai himpunan stata penerimanya. Sama ya, ada diterima dan tidak diterimanya juga. Kemudian ada fungsi transisi. Nah, itu yang dalam bentuk table. Nah, ini PDA itu ada dua, sama seperti automata hingga, ada deterministik dan non-deterministik. Untuk yang deterministik seperti ini contohnya. Di sini ada Q tadi himpunan statanya. Kemudian ada simbol ini adalah simbol inputnya ya, alfabet inputnya. Kemudian ada A itu sebagai stata penerimanya. Jadi stata penerimanya di sini Q2. Kemudian ada simbol ini yang seperti huruf R. Ini adalah simbol stack-nya. Nah, alfabet stack-nya. Kemudian ada fungsi transisi. Nah, ini fungsi transisinya itu berupa table sama seperti AHD, AHN. Kemudian MSH juga sama. Di sini ada tabelnya. Di sini ada statanya. Statanya kan ini Q0, Q1, Q2. Ini statanya. Kemudian ada inputnya. Inputnya tuh yang ini. ABC. Sini A, B, C. Kemudian ada top stack. Top stack-nya itu stack yang paling atas ya. Nanti kita coba. Kemudian hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, hasil di sini adalah hasil yang akan menggantikan stack-nya. Menggantikan si top stack. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh untuk PDA deterministik. Di sini ada fungsi transisinya atau tabelnya untuk PDA deterministik. Di sini ada contoh kalimat yaitu A, B, C, B, A. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Kita mulai dari Q0. Kenapa Q0? Karena untuk PDA di sini stata awalnya itu adalah Q0. Jadi kita awali dari Q0. Kemudian di sini kalimatnya A, B, C, B, A. Dan yang terakhir ini adalah stack-nya. Stack awalnya yaitu Z0. Kita lihat lagi aturannya. Nah, di sini Q0 sebagai stata awal. Z0-nya sebagai stack awalnya. Nah, jadi makanya untuk mengerjakannya kita tulis Q0 kemudian Z0. Nah, yang pertama kita cari yaitu Q0 A, Z0. Di sini kita lihat tabelnya. Q0 A, Z0. Q0 A, Z0. Hasilnya itu Q0 A, Z0. Di sini Q0-nya Q0. Kemudian sisa kalimatnya yaitu B, C, B, A. Dan di sini A, Z0.
Karena sebelumnya itu kan ini ada stack. Di sini awalnya itu adalah Z0. Kemudian dimasukkan lagi A Z0. Nah, karena Z0-nya sudah ada, jadi kita tidak perlu lagi masukin Z0-nya. Kita tinggal masukin yang A-nya saja. Jadi di sini A. Nah, makanya di sini kalimatnya stack-nya itu jadi A Z0. Gitu. Kemudian kalimat selanjutnya yang kita baca adalah Q0 B A Z0. Kemudian kalimat selanjutnya yang kita baca adalah Q0 B A. Karena stack-nya yang kita baca itu paling depannya, paling atas, yaitu A. Di sini Q0 B A. Ini Q0 B A. Hasilnya Q0 B A. Langkah keempat nih, ini langkah keempat. Q0 sisanya CBA, kemudian BA. Stack selanjutnya itu BA. Karena A-nya sudah ada, jadi yang kita masukkan lagi sisanya B. Tuh, jadi B. Di sini yang nambah. Oke, berarti kalimat selanjutnya yang dibaca adalah Q0 CB. Q0 CB. Nih. Di langkah ke-9, Q0 CB. Hasilnya Q1B. Ini Q1, sisanya BA, kemudian B. Karena B-nya sudah ada, kemudian dimasukkan B lagi, jadi kita tidak perlu tulis lagi. Jadi hasilnya masih tetap B A Z0. Karena sama-sama B, jadi nggak perlu kita tulis lagi. Kemudian Q1 B B. Nih, Q1 B B. Yaitu Q1 himpunan kosong. Nah, kalau ada himpunan kosong seperti ini, berarti stack-nya kita hapus, kita pop. Q1, sisanya A, kemudian B-nya kita pop atau kita hapus, jadi sisanya A Z0. Jadi kita hapus dulu B-nya. Nah, jadi kita hapus sisanya A Z0, makanya di sini A Z0. Kemudian yang kita baca selanjutnya adalah Q1 A. Q1 A. Hasilnya Q1 himpunan kosong juga. Berarti kita hapus lagi. Q1, ini A-nya habis, jadi himpunan kosong. Kemudian AZ0-nya, karena stack selanjutnya himpunan kosong, kita pop lagi. Jadi sisanya Z0. Sisanya Z0. Nah, di sini kita hapus A-nya, sisanya Z0. Oke, selanjutnya ada Q1 himpunan kosong Z0. Q1 himpunan kosong Z0. Hasilnya Q2 himpunan kosong. Berarti Q2 himpunan kosongnya tetap sama. Nah, kemudian Z0-nya karena di pop juga, jadinya habis. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi ini hasil akhirnya Q2 himpunan kosong. Nah, hasilnya itu adalah diterima. Kenapa diterima? Karena hasil akhirnya dia berhenti di Q2. Nah, sedangkan di sini aturannya himpunan stata penerimanya adalah Q2. Jadi hasilnya diterima. Tuh. String ABC BA diterima karena tracing sampai di stata penerima Q2. Dan string ABCBA selesai dibaca. String yang belum dibaca ini tidak perlu dibaca ya, karena sudah selesai, sudah habis, tidak ada lagi yang dibaca untuk stack-nya. Oke, selanjutnya ini ada contoh kedua untuk PDA deterministik, tabelnya masih sama. Kalimatnya yaitu A, C, B. Nah, di sini sama ya, kita mulai dari Q0, kemudian kalimatnya A, C, B. Kemudian stack awalnya Z0. Nah, berarti yang kita baca pertama adalah Q0
A, Z0. Q0, A, Z0. Menjadi Q0, stacknya menjadi A, Z0. Berarti di sini jadi Q0, sisa kalimatnya CB. Kemudian dari Z0 menjadi AZ0. Ya, A-nya doang yang dimasukkan karena Z0-nya kan sudah ada, sudah masuk di stack. Jadi yang kita masukkan lagi atau yang kita push itu adalah elemen A. Tuh. Kemudian yang kita baca selanjutnya adalah Q0CA. Q0CA. Jadinya Q1 stacknya A. Jadinya Q1, sisanya B. Stacknya tetap AZ0 karena stack yang paling atas atau top of stacknya itu kan A, kemudian dimasukkan A lagi, jadi sudah tidak perlu kita tulis lagi, jadi dia tetap A. Jadi dia tetap AZ0 di sini, nggak perlu ditulis lagi stacknya gitu. Oke, selanjutnya yang kita baca adalah Q1BA. Q1BA, oke, Q1BA di sini nggak ada, jadi crash dan otomatis langsung ditolak. String A, C, B ditolak karena konfigurasi akhir untuk Q1BAZ0, sedangkan fungsi transisi Q1BA tidak terdefinisi. Jadi Q1BA yang kita cari di sini tuh tidak ada. Makanya hasilnya crash atau ditolak. Selanjutnya di sini ada PDA non-deterministik. Nah, di sini himpunan statanya ada Q0, Q1, Q2. Kemudian simbol inputnya ada A dan B. Kalau yang tadi kan A, B, C. Kalau ini hanya A dan B. Stata penerimanya masih sama Q2. Kemudian simbol stacknya ada A, B, dan Z0 sama. Di sini ada tabel transisinya. Stacknya itu Q0, Q1, Q2 ya. Kemudian inputnya ada A dan B. Kemudian top of stacknya A, B, Z0. Dan ini hasilnya. Oke, jadi sama seperti non-deterministik untuk automata hingga atau AHN. Di sini hasilnya itu ada lebih dari satu. Hasilnya ada lebih dari satu. Di sini ada dua, di sini ada satu. Oke, kita mulai. Sini ada contoh untuk non-deterministik, tabelnya masih sama seperti slide sebelumnya. Di sini ada kalimat A, B, A. Kita mulai. Ini kalimatnya ada A, B, A. Kemudian dimulai dari Q0, masih sama. Kalimatnya A, B, A. Stack awalnya itu Z0. Berarti yang kita cari itu adalah Q0, A, Z0. Q0, A, Z0. Hasilnya Q0, AZ0 dan Q1, Z0. Nah, yang pertama dulu Q0, AZ0. Berarti ini Q0, kalimatnya ini, kemudian jadi AZ0. Yang tadinya Z0 aja, terus kemudian diubah menjadi AZ0. Stacknya nambah untuk huruf A. Jadi masuk jadi AZ0. Kemudian untuk yang kedua ada Q1 Z0. Q1 Z0. Di sini Q1, sisa kalimatnya BA. Kemudian stacknya tetap Z0. Karena yang awalnya Z0, kemudian ditambah dengan Z0 lagi. Jadi masih sama Z0. Tidak ada stack yang nambah. Jadi masih sama. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah Q0 B A. Q0 B A. Hasilnya ada Q0 BA dan Q1A. Yang pertama dulu ya, Q0 BA. Di sini Q0 sisa hurufnya adalah A. Kemudian dari AZ0 menjadi BA. Nah, A-nya kan di sini udah ada stacknya, stack yang paling atas. Kemudian ditambah dengan B. Nah, jadi A-nya nggak perlu kita tulis lagi. Jadi kita hanya tambahkan elemen B saja. Jadinya BA Z0. Oke,
Oke, yang kedua ada Q1A. Q1A hasilnya. Berarti di sini Q1, sisa hurufnya A, kemudian di sini jadi AZ0. Masih sama ya, seperti yang di sini. Sini kan awalnya AZ0. Nah, kemudian ditambah elemen A. Jadi tetap sama, tetap A, Z0. Nggak berubah. Oke, kemudian selanjutnya yang kita cari adalah yang ini. Q1, B, Z0. Q1, B, Z0. Ternyata Q1, B, Z0 itu nggak ada di table. Jadi hasilnya crash. Nah, sini kita tulis aja crash. Jadi, untuk yang ini, hasilnya crash. Oke. Kemudian, kita lanjutkan lagi untuk yang ini. Ini Q0, A, B. Q0, A, B. Q0, A, B. Hasilnya yang pertama adalah Q0, A, B. Jadi, di sini Q0, kalimat A-nya habis, jadi himpunan kosong. Kemudian di sini BAZ0 diganti oleh AB. Nah, jadi B-nya kan sudah ada nih. B-nya sudah ada. Jadi kita tinggal tambahkan huruf A-nya saja di depan. Jadi sini ada huruf A lagi di depan. Tuh, jadi AB, A, Z0. Oke, yang kedua adalah Q1B. Ini Q1. Kemudian kalimat sisanya kosong karena sudah habis ya dari A. Kemudian jadi B. Nah, di sini B-nya tidak berubah. Tetap BAZ0 karena sebelumnya kan BAZ0. Kemudian ditambah lagi elemen B. Nah, di sini masih sama kan B. Jadi nggak perlu ditambah lagi. Jadi tetap BAZ0. Selanjutnya yang kita cari Q1 A, A. Q1 AA. Q1 AA. Q1 AA. Jadinya Q1 himpunan kosong. Jadi Q1 di sini sisa kalimatnya kosong. Kemudian dari AZ0 kita pop. Jadi sisanya Z0 aja. Karena di sini kan himpunan kosong stacknya. Jadi kita pop sisanya Z0. Oke, selanjutnya sini yang kita cari Q0 himpunan kosong A. Q0 himpunan kosong A. Hasilnya Q1A. Q1 di sini masih tetap himpunan kosong. Kemudian A-nya juga tetap. Karena top of stack-nya kan di sini A. Kemudian yang ditambah yang masuk itu A juga. Jadi tetap sama. Nggak perlu ditambah. Jadi di sini tetap A, B, A, Z0. Sama seperti atasnya. Yang selanjutnya ada Q1 himpunan kosong B. Q1 himpunan kosong B. Q1 himpunan kosong B itu tidak ada. Jadi hasilnya di sini crash. Kita tulis saja crash. Nah, kemudian yang kita cari selanjutnya di sini Q1 himpunan kosong Z0. Q1 himpunan kosong Z0. Hasilnya jadi Q2 himpunan kosong. Nah, di sini Q2 kalimat sisanya himpunan kosong. Kemudian Z0-nya kita pop. Karena di sini kan himpunan kosong, jadi kita pop Z0-nya jadi kosong. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Oke, jadi di sini sisanya cuman Q2 himpunan kosong. Selanjutnya yang kita cari adalah Q1 himpunan kosong A. Q1 himpunan kosong A. Nggak ada juga di sini. Jadi crash. Nah, yang kedua sini crash. Crash dari sini nih. Kemudian ada Q2 himpunan kosong.
Nah, di sini masih kita tulis sama Q2 himpunan kosong karena sudah tidak bisa dicari lagi. Nah, hasilnya di sini adalah diterima. Kenapa diterima? Karena hasil akhirnya ada di Q2. Di sini kan tata penerimanya Q2. Q2. Nah, makanya di sini diterima. Selanjutnya, ini contoh yang kedua. Sama ya caranya seperti contoh yang pertama tadi. Kalimatnya BBAA. Saya nggak perlu jelasin lagi ya, karena sama seperti contoh yang sebelumnya. Cara mencarinya hanya saja di sini akhirnya adalah crash. Saya sini hasilnya crash. Nih, crash. Karena untuk Q1 himpunan kosong A itu tidak ada di tabel. Q1 himpunan kosong A itu tidak ada. Adanya Q1AA, Q1BB, dan Q1 himpunan kosong Z0. Makanya di sini hasilnya crash gitu. Oke, sekian untuk praktikum TBO pertemuan 4, materinya pushdown automata. Terima kasih, selamat sore.